3. Halo, baik, saya ketemu lagi bersama saya Ibu Deka Dipranyana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu edukasi lingkungan, yakni pemanasan global atau lebih kenal dengan global warming. Ya, seperti kita katakan tadi, kita akan membahas mengenai global warming atau pemanasan global. Nah, pada slide itu terdapat apa itu pengertian dari global warming. Global warming adalah proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Mengenai apa pengertian dari global warming? Nah, selanjutnya apa yang menjadi pemicu dari global warming? Global warming atau pemanasan global disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Di antaranya adalah yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil. Salah satu penyebab utama global warming adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, gas alam yang menghasilkan energi. Pada proses ini menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 yang signifikan ke atmosfer. Selanjutnya adalah deforestasi. Penebangan hutan yang luas atau deforestasi yang berkontribusi pada global warming. Hutan-hutan yang menyerap CO2 dan atmosfer dari atmosfer sebagai bagian dari siklus karbon alami. Ketika hutan ditebang, CO2 yang sebelumnya disimpan dalam pohon dan kemudian dilepaskan ke atmosfer. Nah, tadi kita sudah ketahui bersama bahwa penyebab-penyebab dari pemanasan global. Nah, apakah pemanasan global itu berdampak pada lingkungan? Tentunya sangat berdampak. Yang pertama, itu dampak yang sangat terasa, yakni terjadinya bencana seperti banjir, kekeringan, badai, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah perubahan iklim secara ekstrim seperti kenaikan permukaan laut dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah kita bahas dampaknya bagi lingkungan. Lalu, apa dampaknya bagi sosial serta ekonomi kita sebagai manusia? Yang pertama, dampaknya bagi kita secara ekonomi, kerugian ekonomi dan berdampak pada pertanian, pariwisata serta sektor lainnya. Yang kedua, yakni berdampak kepada kesehatan masyarakat seperti ancaman terhadap kesehatan manusia, efek yang disebabkan dari rumah kaca tersebut. Tadi kita sudah ketahui apa dampak dari rumah kaca terhadap kehidupan kita sehari-hari, baik bagi lingkungan, baik dari segi sosial, baik dari segi ekonomi. Nah, sekarang kita langkah apa atau upaya apa yang kita lakukan yang dapat mengatasi global warming ini? Nah, yang pertama, adanya kesepakatan internasional berupa, yakni contohnya seperti perjanjian Paris dan tujuan penurunan emisi Nah, kemudian dilanjutkan, yang kedua adalah inisiatif pemerintah dan swasta atau peran dari pemerintah serta perusahaan. Yang selanjutnya, yakni yang dapat dilakukan adalah edukasi mengenai pentingnya pengenalan global warming terhadap khususnya di dunia pendidikan. Adapun beberapa tindakan individu yang dapat dilakukan sebagai upaya mengurangi dampak-dampak dari pemanasan global ini. Nah, menurut kamu bagaimana keadaan suhu bumi saat ini dibandingkan 100 tahun yang lalu?
Penelitian telah menyebutkan bahwa suhu rata-rata bumi telah mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim global. Meningkatnya rata-rata suhu bumi. Pemanasan global dapat terjadi disebabkan karena meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Lalu, apa saja gas-gas yang terdapat dalam rumah kaca? Yang pertama ada gas karbon dioksida, belerang dioksida, karbon monoksida, serta metana. Lalu penyebab gas-gas rumah kaca meningkat itu kan dikarenakan kenapa sih? Nah, penyebabnya yang pertama yakni alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan paling umum dilakukan dengan cara pembakaran lahan. Pembakaran tersebut menghasilkan karbon rumah kaca, yaitu karbon dioksida dan karbon monoksida. Yang selanjutnya yakni aktivitas kendaraan. Kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar fosil. Hasil reaksi pembakaran tersebut menghasilkan gas rumah kaca berupa karbon dioksida. Yang selanjutnya adalah limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga juga dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, limbah rumah tangga jika yang tidak diolah dengan baik akan menyebabkan gas karbon dioksida dan gas metana. Gas-gas tersebut dihasilkan oleh bakteri yang mengurai sampah. Ikut serta mengurangi pemanasan global tersebut. Tentunya bisa dengan langkah-langkah atau upaya-upaya yang dapat dilakukan sebagai berikut.